Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman pengen cover lagu atau memiliki lagu yang pengen teman-teman produksi, tapi teman-teman bingung untuk memixing lagu tersebut, terutama di bagian vokal? Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau tutorial singkat tentang bagaimana cara yang cepat dan tepat untuk memixing sebuah vokal untuk menyatukannya ke dalam sebuah lagu. Anda berada di saluran yang tepat karena saya akan menjelaskan semuanya dalam 5 cara singkat. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial ini, alangkah lebih baiknya teman-teman support channel ini dengan cara berikan subscribe, nyalakan loncengnya, dan berikan like serta komen positif untuk mendukung channel ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang pengen menanyakan atau memberikan bahasan tentang tutorial yang selanjutnya saya buat, silahkan tuliskan di bagian komen. Oke, kita lanjut langsung ke tutorialnya. Oke, untuk memulai tutorial ini, jika teman-teman punya headset atau headphone, bisa digunakan dulu. Untuk memulai video ini, kita akan membuka dulu aplikasi yang biasanya saya gunakan, yaitu FL Studio. Yang di sini untuk serinya saya pakai FL Studio 12. Bagi teman-teman yang serinya di atasnya atau di bawahnya, biasanya hampir sama sih untuk settingannya. Oke, kita langsung masuk aja ke file yang akan kita edit. Di sini saya punya untuk lagu saya yang baru aja saya rilis di YouTube dan mungkin beberapa saat lagi akan muncul di Joox, Spotify atau all digital store yang lainnya, yaitu 10.000 km. Kalau teman-teman punya file lain yang mau diedit sekalian, bisa langsung dibuka di laptop masing-masing. Langsung saja saya buka. Oke, untuk filenya sudah kebuka dan langsung aja kita masuk ke playlist dulu. Kita cek dulu untuk vokalnya berada di channel mixer nomor berapa. Oke, di sini saya memang pakai beberapa vokal, tapi untuk kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara mixing untuk lead vokal. Oke, akan saya matikan semua dan saya sisakan di bagian langsung aja ya, klik kanan di bagian main vokalnya. Oke, di sini main vokal akan saya cek dia berada di bagian mana. Kita cari di channel setting ini. Dia berada di channel atau track 19 di mixer track. Oke, di sini untuk mixer tracknya mungkin kita akan sedikit dengarkan dulu ya di bagian vokalnya. Senja lelah berarak di antara hati kecil yang sedang terluka. Oke, ini adalah bahan file mentah yang mana saya belum melakukan editing apapun kecuali sebelum masuk ke sini seperti tutorial yang sebelumnya saya buat. Langkah awalnya adalah saya hilangkan noise-nya. Jadi untuk vokal ini sudah saya hilangkan noise-nya. Kemudian yang kedua sudah saya lakukan untuk penyelarasan untuk tuningnya. Untuk vokal ini, langkah pertama yang seharusnya kita lakukan untuk mixing vokal adalah make it mono. Gimana sih caranya untuk membuat vokal ini menjadi suara yang mono, bukan lagi stereo? Itu adalah dengan cara menekan tombol yang berada di sini. Di ini ada tombol kecil, kita putar dia ke kanan sampai mentok, jadi setengah biru ini. Ini artinya dia sudah mono. Kita coba. Senja lelah berarak di antara hati kecil yang sedang terluka. Ini kalau saya buat stereo. Saat dimensi Kemudian saya buat mono. dua anak manusia. Oke, kenapa saya buat mono? Jadi di industri musik yang ada saat ini, untuk vokal itu biasanya kalau teman-teman dengerin lagu-lagu yang ada di pasaran atau juga dari beberapa publisher, itu untuk vokal itu biasanya kalau teman-teman dengarkan melalui headphone, khususnya untuk lead vokal, saturasinya dia tidak berada di semua bagian. Atau kalau pakai headphone ini,
teman-teman bisa cek. Suara vokal itu biasanya terletak di tengah, atau kalau di headset dia seperti berada di atas kepala kita. Jadi bukan di kanan ataupun di kiri. Jadi langkah pertama adalah make it mono. Perfect. Giving the space. Giving the space di sini artinya kita menempatkan vokal itu berada di posisi yang seharusnya. Giving the space. Misalkan saya beri gambaran seperti ini. Dalam sebuah panggung, drum itu dia berada di belakang, tepat di belakang dari si vokal misalkan. Kemudian gitar kita taruh di sebelah kanan dari pendengar atau dari kita. Untuk pianonya ada sedikit di bagian kiri dari vokalnya dan dia berada di sedikit ke belakang. Kemudian ada bagian stringnya, dia berada di sebelah kiri belakang. Untuk bagian lainnya mungkin bisa kita taruh di bagian kanan belakang. Jadi vokal itu berada di center paling depan karena dia untuk sebuah lagu dia merupakan titik fokus atau nyawa dari lagu itu. Jadi dia berada di titik fokus dari pendengar itu biasanya di vokal. Jadi dia berada di tengah bagian depan dan sifatnya mono. Oke, setelah itu kita langsung lanjut aja ke step yang ketiga. Oke, step yang ketiga adalah equalizing atau memberikan efek equalizer dalam vokal atau audio yang kita punya. Oke, untuk mempermudah saya sudah menyiapkan preset dari settingan dari equalizer ini, maupun juga ada juga untuk efek-efek yang nanti akan kita bahas di step yang keempat. Oke, untuk caranya download dulu di link deskripsi yang ada di bawah video ini untuk presetnya. Kemudian kalau teman-teman udah download, kita langsung mulai dengan klik kanan di bagian vokal atau audio yang mau teman-teman edit. Kemudian langsung masuk ke file, kemudian klik di open mixer track state. Kemudian cari file tempat di mana teman-teman nyimpen atau download dari preset yang saya beri tadi. Oke, presetnya saya beri nama vocal preset by Dan. Oke, ini kita open. Oke, di sini untuk presetnya sudah kelihatan semua. Jadi ini ada beberapa preset. Kemudian langkah yang ketiga adalah equalizing. Equalizing kita pakai di sini Fruity Parametric Equalizer 2. Jadi untuk yang lain mungkin kita bisa off-kan dulu karena kita akan bermain dengan equalizer. Kita klik. Oke, di sini adalah settingan defaultnya. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan ada klik kanan di angka 7 ini, di apa ya istilahnya, tombol nomor 7 ini kita rubah type-nya jadi ke low pass. Oke. Kemudian klik kanan lagi, ordernya kita rubah ke step 8. Oke, di sini teman-teman bisa langsung play aja vokal atau suara yang teman-teman punya. Kita langsung play. Yang perlu kita lakukan adalah menarik tombol nomor 7 ini ke sebelah kiri sampai suaranya benar-benar hilang. Oke, kurang lebih di sini teman-teman. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan bagian yang mungkin kalau di sini kalau misalkan kita mixing itu jadinya hasil mixingan kita itu jadi becek atau kurang bersih karena ini ada beberapa sound yang di sini yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Ini sampai benar-benar habis ya. Oke, jadi suaranya tinggal kalau teman-teman dengar pakai headset tinggal seperti itu. Oke, terus kemudian langkah berikutnya yang kita gunakan adalah kita klik kanan lagi. Kemudian untuk type-nya kita rubah ke high pass-nya. Sekarang kita coba. Setelah kita rubah ke high pass. Oke, jadi ini adalah source dari vokal yang kita butuhkan.
Kemudian yang langkah berikutnya yang kita lakukan adalah surf and distract. Artinya kita cari lokasi-lokasi mana sih yang sebenarnya untuk kita pause dulu. Lokasi-lokasi mana sih yang sebenarnya untuk soundnya kita kurang nyaman, atau mungkin ada di bagian sound mana yang kita butuhkan untuk lebih di lebih di highlight lagi. Nah, itu kita cari. Misalkan untuk yang ini, kita coba di tombol nomor 4-nya. Oke, tadi saya menemukan terluka. Nah, ini kurang, bagi saya kurang enak. Saya Oke, sampai benar-benar nyaman. Kemudian yang step nomor 5 juga lakukan hal yang sama. Semua berakhir bahagia. Ribuan hari telah. Kemudian untuk toggle nomor 6 ini bisa kita agak geser sama kita naikkan dikit. Dalam ribuan kilo. Ini tujuannya adalah kalau untuk vokal itu biasanya kita cut di bagian sub sama bassnya ya, sub sama bassnya. Biasanya untuk bass ini kita ambil setengahnya aja sih. Nanti ada gambar yang mungkin bisa saya jelaskan. Nanti untuk gambar tutorialnya, gambar tutorial dari range vokal, di mana sebenarnya posisi vokal, bass dan lain-lainnya, itu nanti ada di link deskripsi juga saya sertakan, teman-teman bisa download di situ. Oke, kita langsung lanjut. Ini untuk equalizing saya anggap sudah clear ya, seperti itu teman-teman, karena settingan saya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke step yang nomor 4. Step yang nomor 4 adalah proses pemberian efek. Jadi ini untuk efek-efek yang biasanya saya butuhkan, semuanya sudah ada yang udah teman-teman download, termasuk tadi untuk equalizernya. Jadi ini sebenarnya bukan, kalau dibilang bukan sesuatu yang paten ya teman-teman. This is not a golden number. Jadi settingan ini adalah settingan yang cocok untuk editing vokal yang saya punya. Kualitas suara atau kualitas vokal yang berbeda, atau kualitas suara kan juga dipengaruhi juga dengan alat yang digunakan, entah itu mic-nya, entah itu mixernya dan lain-lain, itu termasuk juga untuk kompresinya, itu menghasilkan suara yang berbeda-beda. Jadi proses suara yang saya hasilkan, saya hasilkan berdasarkan proses saya sama yang teman-teman hasilkan, itu tentunya hasilnya juga akan berbeda. Makanya nanti perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan feel teman-teman. Nggak perlu sesuai semuanya dengan ini. Yang penting teman-teman dengar udah enak, itu berarti udah, kata kuncinya adalah less is better. Jadi lebih sedikit proses editing atau pemberian efek yang teman-teman lakukan, selama itu enak, itu akan lebih baik daripada terlalu banyak efek. Oke, di sini ada beberapa efek yang mungkin yang perlu di teman-teman editing. Nanti untuk kompresor ini di bagian threshold, ratio, gain dan lain-lain, ini teman-teman bisa proses enaknya seberapa sih. Misalkan ini untuk gainnya. Nah, kelihatan kan? Jadi ini kejelasan dari, kalau dibilang dry atau wetnya si suara yang dihasilkan. Kemudian untuk tab-nya nanti bisa diatur juga medium atau mau hard atau vintage, ini ada semua settingannya. Kalau untuk settingan yang cocok untuk saya, di angka ini yang ada di preset. Oke, kemudian ada satu juga yang penting, yaitu untuk Maximus dan Soundgoodizer, nanti teman-teman bisa set sendiri. Kalau settingan saya yang enak ini ada di preset ini. Kemudian untuk yang perlu teman-teman review itu di bagian speedfish ini. Speedfish ini dia kalau istilahnya dia adalah de-esser, jadi menghilangkan noise dari suara S. Biasanya kalau ada suara S, misalnya selamanya itu ada suara
seperti itu. Nah itu teman-teman bisa hilangkan dengan ini, dengan cara setting nanti di sense sama depth-nya. Jadi sense itu istilahnya tingkat apa ya, sensitivitas, kemudian depth-nya itu kedalamannya. Untuk melihat ini teman-teman, coba kita play. Hati kecil yang Kita listen di sini. Kita klik ini. Nanti dengar. Coba. Nah itu berarti itu bagian yang perlu dihilangkan. Nanti kita atur di depth sama sense ini. Anak manusia. Nah, udah enak ya. Artinya manusia itu udah nggak lagi. Tapi kalau kita listen, dia kelihatan bagian setnya itu. Oke. Udah. Kemudian salah satu bagian yang paling penting dari proses pemberian efek ini, dia adalah bagian yang namanya reverb. Oke, untuk reverb ini kita tidak akan taruh langsung di beberapa efek ini karena dia butuh tempat tersendiri. Di sini saya sudah siapkan untuk nanti teman-teman terserah mau di track berapa teman-teman mau, teman-teman namanya aja reverb folk atau reverb kayak gitu bisa. Kemudian kabar baiknya untuk reverb ini saya juga sudah siapkan presetnya. Ada di bagian link dari deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa download. Oke, kalau teman-teman udah download, setelah itu teman-teman buka preset yang sudah saya kasih tadi dengan cara klik kanan, kemudian open mixer track state, kemudian cari file preset yang sudah saya berikan, yaitu reverb. Ini untuk reverbnya, reverb preset by Dime. Oke, langsung aja saya enter. Oke, ini adalah preset yang saya kasih teman-teman. Untuk memudahkan pencariannya, langsung aja di drag to right. Jadi posisinya ada di sini ya teman-teman. Ini kenapa saya bedakan nggak berada di bagian track 19 dari vokal ini tadi. Ini adalah untuk memudahkan produksi dari suara gaungnya atau gemanya, biar dia nggak mengganggu frekuensi dari suara aslinya. Karena nanti ada penjelasannya juga nih. Satu, untuk parametrik ada equalizer tersendiri untuk gaungnya. Jadi teman-teman, kualitas dari gaung itu bisa teman-teman set sendiri secara lebih bebas. Jadi kalau jadi satu sama yang file tadi itu akan saling mengganggu. Oke, langsung saya klik aja nih. Untuk ini adalah settingan yang saya beri. Cuma kalau teman-teman kurang nyaman dengan yang ini, teman-teman bisa pakai ini. Untuk preset yang ini, langsung klik aja di bagian preset yang ada di atas. Teman-teman bisa langsung pakai vocal presets. Itu lebih mudah. Oke. Kemudian lanjut untuk settingan di Pretty Reverb 2 ya. Oke, di sini untuk ada bagian yang ini udah saya set semua. Insya Allah udah oke. Kemudian untuk bagian ini aja, size ini tergantung teman-teman bisa nikmati atau feel dari teman-teman kira-kira nyamannya di ukuran size ruangan untuk gaungnya itu seperberapa. Biasanya untuk rekaman profesional itu dari beberapa sumber yang saya baca atau video yang saya lihat, itu dia batas terbesarnya adalah 40, jangan sampai di atas 40. Karena nanti takutnya ketika di atas 40 itu suara yang dihasilkan, misalkan seperti kayak di dalam gua atau di dalam sumur seperti itu. Jadi biasanya 40, kalau bisa sih turun dikit, misalkan di angka 35 atau 36. Seperti itu. Kemudian untuk settingan yang ini, dia untuk settingan yang dry-nya ini kita nolkan, sementara untuk wet-nya kita tinggikan. Karena untuk produksi suara gaungnya ini kita butuh wet-nya, bukan dry-nya. Karena dry-nya itu sudah dipakai untuk yang main vokalnya atau vokal intinya, lead-nya. Oke, langsung aja kita cek ya teman-teman untuk reverb-nya. Perbedaannya nanti teman-teman bakal dengar. Oke, ini saya mundurkan dikit. Ini ada reverb-nya. Kita hilangkan reverb-nya. Dia benar-benar dry di sini. Kita kasih reverb.
memisahkan dua Nah, jadi seperti ada gaungnya. Semua berakhir bahagia. Kita lanjut dikit. Ribuan hari telah Kayak denger ya. kita lalui bersama. Kita coba matikan. Dalam ribuan kilo kita coba. Nah, jadi itu yang namanya record. Oke, tanpa berlama-lama lanjut ke step yang kelima. Di step yang kelima itu adalah adjusting volume. Kita adjusting volume ini tujuannya agar tiap instrumen sama vokal itu nggak saling balapan ya teman-teman. Jadi untuk settingan ini kita perlu mengaktifkan semua bagian dari instrumen yang ada. Jadi nanti kalau untuk instrumen yang lain, kebetulan yang di sini sudah saya mastering juga, sudah pemberian efek dan lain-lain. Mungkin kalau untuk yang ini, untuk yang percussion, kemudian alat-alat akan saya jelaskan di video yang lainnya. Untuk saat ini kita fokus ke vokal dulu. Kita coba. Kita langsung play aja. Senja lelah berarak di antara. Nah, kalau di sini menurut saya vokal ini terlalu keras. Dia menutupi musiknya. Caranya gimana? Kita adjust volumenya, kita turunin. Memisahkan dua anak manusia. Akankah semua Jangan terlalu rendah. Kalau ini seperti ini kerendahan. Kita naikkan dikit. Yang penting vokal itu pas atau kedengeran, dan musiknya juga nggak ketutup. Oke, menurut saya segini sudah cukup. Oke, kita nikmati dulu ya. Sisakan pedih di dada, maka izinkanlah aku meminta hiduplah. Oke, siap. Jadi itu teman-teman 5 step untuk mixing vokal. Yang jelas inti dari mixing vokal ataupun mixing instrumen yang lain ini kembali ke feeling dari teman-teman sendiri. Ketika orang bertanya kok beda ya hasilnya sampai gitu, jangan langsung down. Teman-teman punya lagu atau teman-teman mau cover lagu, teman-teman punya ciri khas sendiri. Ya, jawabannya adalah kalau saya ditanya kok hasilnya kayak gini, jawaban saya cuma gampang. Ya, gampangnya karakter saya seperti ini. Jadi semuanya balik ke teman-teman lagi. Kalau untuk feeling dari mixing itu yang penting enak dulu. Kalau teman-teman udah bisa nikmatin, menurut teman-teman enak, feeling teman-teman enak, insya Allah teman-teman yang lain juga dengerinnya juga enak seperti itu. Nggak usah terlalu banyak efek karena balik lagi, less is better. Kemudian yang jelas nggak ada acuan apapun. Satu orang melakukan mixing terhadap beberapa lagu itu perlakuannya juga berbeda untuk masing-masing lagu, meskipun satu orang itu yang melakukan mixing. Jadi nggak percaya sama kemampuan teman-teman sendiri. Bagi teman-teman yang mau cek lagunya, untuk cek hasil dari mixing kita kali ini, teman-teman bisa langsung klik card yang ada di atas ini. Oke, silahkan nikmatin dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan tutorial saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Senja lelah berarak di antara hati kecil yang sedang terluka saat dimensi memisahkan dua anak manusia. Akankah semua